Belum selesai melakukan pemeriksaan, tiba-tiba sekumpulan anak motor melintas di lokasi yang sama. Diduga pelaku balap liar, mereka coba dihentikan. Sebagian dari mereka berhasil kabur, ngebut menghindari tim Pandawa. Anggota sempat melakukan penyisiran ke belakang perumahan. Dikhawatirkan mereka bersembunyi di rumah-rumah warga. Dari mana, Mas? Mau pulang, Pak. Rumahnya mana? Ke Konang. Dirikan, Mas, motormu dirikan. Nah. Kenapa tadi lari, Mas? Hah? Takut? Takut kenapa, Mas? Hah? Gonggong. Takut kenapa, Mas? Tapi jenengan bawa apa itu tasnya? Cek dulu, jenengan cek, buka. Ini nanti videonya terkartu. Terus apa namanya? Kali HP, kali rokok. Oke. Coba jaketnya, Mas, dinaikkan. Ya. Tadi jenengan sama siapa? Sama teman-teman, Pak. Temanmu mana? Lan. Ada yang ke sana, di dalam sana? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu, maaf. Bukan peminum, Pak. Perumahan. Nah, saya kan nggak bilang peminum toh. Iya. Tapi saya mohon maaf, saya mau ngecek tadi. Ya. Iya. Belum punya SIM, tapi remaja ini hobinya kebut-kebutan di jalanan, mengganggu pengguna jalan lain. Setelah diperiksa, remaja yang masih sekolah ini diminta segera pulang. Ia harus mendorong motornya lebih dari 100 meter. Hari mulai larut, pukul 1 dini hari. Tapi tim Pandawa harus tetap siaga menjaga keamanan wilayah Sukoharjo. Melakukan patroli di Jalan Kiai Haji Agus Salim, tim Pandawa melihat kelompok pencak silat yang masih melakukan aktivitasnya hingga dini hari. Pemeriksaan dilakukan. Semuanya saya, Pak. Jenengan? Berapa orang, Pak? Kurang lebih 80. 80? Bentar. Jenengan berhenti situ, jenengan hitung, Pak. Pak. Ya, hitung satu-satu, Pak. Dengan cepat, semua peserta lalu dikumpulkan. Dihitung untuk membuktikan benar atau tidaknya jumlah yang dilaporkan. Kumpul jadi satu semua, baru yang rapi, nggak ada yang bubar. Lebih dari 100 peserta silat dari berbagai rayon berkumpul jadi satu di lokasi ini, melakukan latihan bersama. Saat diminta keterangan, sang penanggung jawab tiba-tiba terjatuh. Oke, jadi masing-masing ini ada koordinatornya. Gayam, Spur, itu ada semua. Yang senior sini. Ambilkan air minum. Minum bagus. Nah, tarik napasnya bagus. Tarik napasnya. Yang di sini dari sore siapa? Ini nggak tahu. Apanya? Pak Agus dari jam berapa? Kurang tahu, Pak. Saya Agus dari Jam 10. Nah, sebelumnya ada yang tahu aktivitasnya Pak Agus apa? habis minggu Rumah sakit. Nah, mungkin kelelahan atau apa. Entah apa penyebabnya, warga Menjing ini terlihat lemas tak bertenaga. Setelah disadarkan, pria yang diketahui sebagai ketua ranting ini lalu dibawa untuk segera diberikan pertolongan. Kegiatan ini dinilai melanggar, melebihi batas waktu yang ditentukan. Kalau seperti ada kegiatan seperti ini tadi, nanti yang bertanggung jawab siapa? Kalau ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Jenengan? Jenengan bukan? Hah? Ya, ketua ranting toh. Nah, terus kalau Pak Agus seperti itu, nanti siapa yang bertanggung jawab? Ini adik-adik kita ini gimana nanti?
Nah, mohon sekiranya apa yang sudah disampaikan, sudah apa yang ditekankan oleh dari perizinannya, khususnya dari Polsek Kota Sukoharjo, tolong ditepati. Mereka diminta untuk segera membubarkan diri, pulang ke rumah masing-masing, tak boleh membuat kegaduhan di jalan raya. Untuk saat ini yang saat diberlakukannya tentang PPKM skala mikro, kegiatan itu jelas sekali melanggar, yaitu kegiatan yang seperti ini yang sekiranya kegiatan itu dibatasi sampai pukul 21.00. Tapi dengan kegiatan ini tadi yang kita temukan adalah sampai pukul 01.00 yang seharusnya itu tidak dilakukan ataupun sudah melanggar, dan juga pesertanya di sini cukup banyak, tadi sekitar 100 lebih. Saat semua sudah pulang, salah satu anggota perguruan silat ini justru belum beranjak dari lokasi. Karena terlihat mencurigakan, maka pemeriksaan dilakukan. Kecurigaan terbukti, identitas kendaraan yang ia bawa tak sesuai. AD 5614 NP. Itu apa? 12 sih. Keluare pakai aplikasi Sakpole dari Polda Jawa Tengah. AD 5614 NP. Tentara sepeda motor. Ini motornya. Di dalam aplikasi kepolisian terlihat jelas plat kendaraan berbeda dengan aslinya. Dua merek motor disulap jadi satu. Berarti ini adalah memasukkan identitas kendaraannya yang jelas. Kemudian surat-suratnya, kelengkapannya juga tidak ada. Kelengkapannya seperti ini. Tak membawa surat-surat kendaraan, remaja ini juga tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan. Coba jenengan cari dulu yang punya. Nah, telepon dulu, ada punya telepon dulu. Ini pastikan yang punya sepeda motor ini siapa, kemudian untuk surat-suratnya bagaimana, ada atau tidak. Soalnya ini nyolok banget ini, nggak ada spion, nggak ada plat nomor, kemudian plat nomornya malah plat nomor yang bukan peruntukannya ya. Karena tak bisa membuktikan surat-suratnya asli, akhirnya kendaraan ini ditahan untuk sementara waktu. Pemilik kendaraan diminta untuk bisa menjelaskan dari mana dan siapa sebenarnya pemilik sepeda motor ini.